Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok pestisida yang beranggotakan Nida Tamalia, Arvira Restiana Putri, dan Aldino Rahmatullah Fitroh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sedikit pemaparan materi mengenai seputar industri pestisida. Selamat menyaksikan. Profil industri pestisida. Di Indonesia sendiri, pestisida berkaitan erat dengan lingkungan, yakni dalam hal pertanian. Pestisida ini berfungsi sebagai pemberantas hama atau organisme yang mengganggu kesehatan dan kesuburan lahan pertanian. Sasarannya bermacam-macam, seperti serangga, tikus, gulma, burung, dan lain sebagainya. Pestisida pertama kali digunakan untuk melindungi tanaman pertanian yang ditebarkan di Sumeria sekitar 4.500 tahun yang lalu. Pada abad ke-15, senyawa-senyawa berbahaya seperti arsenik, raksa, dan timbal dipergunakan untuk membunuh hama. Kemudian, pada abad ke-17, nikotin sulfat dijadikan sebagai insektisida yang merupakan hasil ekstraksi dari daun tembakau. Sementara itu, senyawa organoklorin menjadi dominan, tetapi segera tergantikan oleh organofosfat dan karbamid pada tahun 1975 di negara maju. Lalu, herbisida mulai digunakan secara luas pada tahun 1960-an. Pada tahun ini juga, ditemukan bahwa DDT menyebabkan masalah serius bagi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, DDT dilarang dalam Konvensi Stockholm. Pestisida akan berbahaya bagi lingkungan apabila digunakan terlalu banyak, dan limbah dari industri pestisida sangat berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Berdasarkan aturan baku mutu limbah cair untuk industri pestisida tertera pada tabel berikut ini. Parameternya meliputi BOD, COD, dan lain sebagainya. Karakteristik limbah industri pestisida. Yang pertama yaitu bersifat beracun. Hal ini dikarenakan terdapat zat beracun yang berbahaya bagi makhluk hidup. Berdasarkan kategori dan sumbernya, limbah ini termasuk ke dalam kategori 1 limbah petri berbahaya. Yang kedua yaitu limbah gas industri pestisida tidak berwarna dan tidak berbau sehingga sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Yang ketiga yaitu limbah gas industri pestisida sangat mudah menguap. Upaya penanganan limbah industri pestisida. Sistem thermal oxidation. Sistem ini mempunyai efisiensi lebih dari 98% sehingga pada umumnya digunakan untuk mengontrol polutan uap. Yang kedua ada catalytic oxidation system. Dalam proses oksidasinya, sistem ini menggunakan katalis untuk meningkatkan laju oksidasi komponen organik yang mudah menguap sehingga reaksinya dapat berkelana pada temperatur rendah. Digunakan untuk mendaur ulang material yang masih berharga sebelum menuju pembakaran, mengingat limbah petri ini sangat beracun. Teknologi pengelolaan limbah pestisida dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada 3 kelompok, yaitu 1 secara fisika, 2 secara kimia, 3 secara biologi. Secara fisika terdapat tahapan primer yang terdiri dari pengadukan, pengendapan, dan pengapungan. Lalu, tahapan sekunder terdiri dari aerasi dan tahapan tersier terdiri dari penyaringan termasuk osmosis, reverse osmosis, dan absorpsi. 2. Secara kimia terdiri dari tahapan primer yaitu koagulasi dan osmosis dan tahapan tersier fotolisis dan ozonolisis. Secara biologis, ada tahapan sekunder dan tersier. Teknologi biologi lebih ramah lingkungan daripada teknologi lainnya. Berikut ada beberapa sumber yang kami kutip.